Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas sekilas mengenai laporan rugi laba. Sesuai dengan namanya, laporan rugi laba ini adalah laporan yang menunjukkan keuntungan atau kerugian suatu perusahaan setelah beroperasi selama satu periode waktu tertentu. Misalnya laporan rugi laba 1 Januari hingga 31 Desember 2017. Ini berarti bahwa laporan tersebut menunjukkan besarnya kerugian atau keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut setelah menjalankan bisnisnya sejak tanggal 1 Januari hingga 31 Desember 2017. Cara menghitung rugi laba usaha secara sederhana adalah sama dengan pendapatan dikurangi dengan pengeluaran. Dalam hal ini, pendapatan perusahaan bisa berasal dari penjualan produk atau jasa. Sedangkan pengeluaran perusahaan bisa berupa COGS atau biaya pokok penjualan, biaya depresiasi peralatan atau aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, biaya amortisasi, biaya pinjaman dan pajak, dan juga biaya operasional perusahaan seperti gaji manajemen, sewa kantor, biaya listrik, air, dan telepon, dan juga biaya-biaya tidak langsung lainnya. Berikut ini adalah contoh sebuah laporan rugi laba sebuah perusahaan untuk tahun 2017 dan tahun 2018. Dalam tabel tersebut, perhatikan kolom berwarna kuning. Kolom tersebut berisi rumus perhitungan untuk rugi laba perusahaan tersebut. Dalam tabel ini bisa kita lihat bahwa gross profit atau laba kotor perusahaan tersebut adalah pendapatan dikurangi dengan COGS atau biaya pokok penjualan. Jika gross profit tersebut kemudian dikurangi dengan biaya operasional perusahaan, maka akan didapatkan EBITDA atau Earning Before Interest, Tax, Depresiasi, and Amortisasi. Jika EBITDA tersebut kemudian dikurangi dengan depresiasi dan amortisasi, maka akan didapatkan EBIT atau Earning Before Interest and Tax. Jika kemudian EBIT tersebut dikurangi dengan biaya pinjaman, maka akan didapatkan EBT atau Earning Before Tax. EBT inilah yang kemudian disebut sebagai taxable income yang menjadi dasar penghitungan pajak penghasilan bagi perusahaan tersebut. Dalam hal ini di Indonesia tarif pajak tersebut adalah sebesar 25%. Di negara lain bisa jadi tarifnya berbeda. Setelah EBT dikurangi dengan pajak penghasilan perusahaan, barulah kita dapatkan angka laba bersih perusahaan tersebut atau yang sering disebut dengan net income. Mari kita simak ilustrasi sederhana berikut ini. Bayangkan Anda adalah pengusaha jual beli mobil bekas. Pada tahun 2017, Anda telah membeli 100 buah mobil bekas operasional sebuah perusahaan. Harga masing-masing mobil tersebut adalah 180 juta, sudah termasuk pajak. Mobil-mobil tersebut Anda perbaiki dan dicat ulang. Total biaya yang Anda keluarkan untuk perbaikan dan pengecatan ulang adalah sebesar 2 miliar rupiah. Biaya operasional perusahaan yang meliputi gaji manajemen, biaya listrik, air, telepon, dan biaya tidak langsung lainnya pada tahun 2017 adalah sebesar 1,2 miliar. Seluruh mobil tersebut terjual pada tahun 2017 dengan harga 240 juta per unit. Biaya depresiasi gedung showroom yang Anda gunakan adalah sebesar 600 juta per tahun. Semua pendanaan usaha Anda berasal dari modal Anda sendiri. Oke teman-teman, dari data-data tersebut, dapat kita hitung rugi atau labanya sebagai berikut. Pendapatan usaha adalah sebesar 24 miliar, yaitu dari 100 dikalikan dengan 240 juta. Sedangkan COGS adalah sebesar 20 miliar, yaitu berasal dari biaya pembelian 100 buah mobil yang totalnya sebesar 18 miliar, ditambah dengan biaya perbaikan dan pengecatan untuk 100 mobil tersebut yang totalnya adalah 2 miliar. Dari sini kita dapatkan laba kotor atau gross profit usaha sebesar 4 miliar rupiah. Kemudian gross profit tersebut kita kurangi dengan biaya operasional sebesar 1,2 miliar sehingga kita dapatkan EBITDA sebesar 2,8 miliar rupiah. Kemudian EBITDA tersebut kita kurangi dengan biaya depresiasi dan amortisasi yang totalnya adalah 600 juta sehingga kita dapatkan EBIT sebesar 2,2 miliar rupiah. Dan karena seluruh pendanaan usaha berasal dari modal sendiri, maka tidak ada biaya pinjaman yang perlu dibayarkan. Dengan demikian, maka kita dapatkan EBT sebesar 2,2 miliar rupiah. Nah, dari EBT ini, maka kita bisa hitung besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan, yaitu sebesar 25% dikalikan dengan 2,2 miliar, yaitu sebesar 550 juta rupiah. Nah, selanjutnya jika EBT dikurangi dengan biaya pajak sebesar 550 juta rupiah, maka kita akan dapatkan besarnya laba bersih usaha tahun 2017 yaitu sebesar 1,65 miliar rupiah.
Teman-teman, demikian tadi pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Temukan juga video bermanfaat lainnya di channel ini. Silakan klik tulisan subscribe di bawah ini agar selalu mendapatkan update video terbaru dari kami. Sampai jumpa.